Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat yang baik, hamdan katsiran thayyiban. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat yang baik? Ketika kita bersyukur dengan kalimat yang baik atau thayyiban, maka dalam kehidupan diri kita, insya Allah akan memberikan kepada kita dan keluarga kita. Bersyukur kita di pagi hari ini, kita bersama-sama mengkaji dan menelaah dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa menyempatkan waktu ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, karena sesungguhnya tidur itu adalah mati. Karena sesungguhnya tidur itu adalah mati, dan ketika kita diberikan oleh Allah untuk bisa membuka mata kita, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kesempatan itu kepada kita, dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengisi dalam hidup ini sesuatu yang baik atau kebaikan-kebaikan, sehingga dengan demikian kita merasa ringan melangkahkan kaki kita tumatan dari rumah menuju rumah Allah, menuju musalla, menuju masjid. Tidak lain adalah kita memenuhi panggilan atau seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd itu adalah surah yang ke-13. Surah Ar-Ra'd itu adalah surah yang ke-13 di dalam Al-Quran. Ayatnya ayat yang ke-18. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lilladzina istajabu lirabbihimul husna. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memberikan kepada diri kita suatu gambaran, satu pelajaran, suatu ibrah yang harus kita laksanakan, yang ketika seseorang itu bagi orang-orang yang senantiasa, bagi kita tentunya, atau bagi keluarga kita, yang ketika orang itu memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita diajak dengan melalui azan, kita dipanggil melalui azan, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang seperti itu, janji Allah kepada kita, orang yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menerima balasan yang baik, lirabbihimul husna. Maka dia akan mendapatkan balasan yang baik, sehingga orang-orang yang beriman terasa ringan gitu. Kita merasa rugi. Kenapa?
kita memenuhi seruan Allah. Tidak ada sedikit pun yang membuat diri kita tidak bergairah dan ghirah itu hilang, tidak ada. Kenapa? Panggilan Allah. Sekalipun itu suasana hujan, rasa panas itu, ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Kita memenuhi li rabbihimul husna. Kita memenuhi panggilan Allah, dan orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan berikan kepadanya balasan yang baik. Terasa uyuh, gitu kan. Terasa lelah kita kan. Rasa ngantuk pun ada, gitu kan. Ada yang cepat-cepat pulang kena hendak memadar, jar orang gitu kan. Wajar aja, normal gitu. Sesuatu yang normal itu. Akan tetapi kita yang diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kurang dan kurang terus untuk sama-sama meraih pahala, kembali meraih pahala dan kebaikan-kebaikan sehingga kita mampu untuk duduk setumat. Karena menghadiri majelis ilmu itu, maka orang yang menghadiri majelis ilmu yang di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya diisi dengan sebuah kajian-kajian dari Al-Qur'an, dijelaskan kepadanya beberapa ayat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan senantiasa para malaikat mendoakan kepada mereka, kepada orang-orang yang senantiasa berada di majelis zikir dan di majelis ilmu. Oleh karena jamaah rahimakumullah, kebalikannya di dalam ayat itu adalah kebalikannya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina lam yastajibu lah law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu tadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahumun nar wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang pertama itu memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala lalu diberikan kepadanya balasan yang baik, akan tetapi tidak kepada orang yang tidak memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena tipologi manusia itu berbeda-beda. Ketika menyambut Ramadan, ada beberapa tipologi atau psikologis seseorang. Yang pertama tipologi seseorang ketika datang Ramadan biasanya merasa malas benar. Setempat lagi kita berlapar pulang, itu kan. Pasti ada itu. Yang kedua, tipologi seseorang itu secara psikologi itu dia asal mengerjakan kewajibannya, yang penting dia mengerjakan, akan tapi tidak ada kesan Ramadan itu. Yang ketiga adalah tipologi seseorang yang sangat ikhlas ketika menyambut Ramadan, ketika kita diberikan kesempatan di bulan Ramadan itu. Mereka gunakan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Kita isi di dalamnya dengan berbagai hal yang semuanya kita sudah mengetahuinya. Itulah tipologi yang ketiga, itulah yang ada pada diri kita berataan, InsyaAllah. Oleh karenanya, kalau orang yang kedua ini, tipologi yang kedua yang disebutkan oleh Allah, ketika kita diseru, ketika diajak untuk memenuhi panggilan Allah untuk salat subuh misalnya, maka dia tidak mau mengikuti dari panggilan itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka itu sugih gitu, punya harta yang sebanyak seluas bumi ini gitu. Disebutkan di dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia sugih, dia kaya, lau anna lahum ma fis samawati wal ardi jami'ah, seluruhnya di dunia ini dia yang punya, ditambah satu lagi seluas itu, la tadaubih, tidak akan pernah bisa menebus dosa-dosanya. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang pertama li rabbihimul husna, maka Allah menutup ayat itu dengan ulaika lahum su'ul hisab. Maka nanti orang yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah itu menjelaskan, orang itu nanti akan mendapatkan perhitungan hisab. Hisab itu adalah perhitungan.
dia akan mendapatkan perhitungan apa? Perhitungan apa? Su'ul hisab. Maka dia akan mendapatkan perhitungan yang jelek dari Allah. Artinya ayat ini bercerita sebuah timbangan. Maka yang diharapkan oleh diri kita dengan melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan nanti sebuah timbangan kebaikan itu berat ketika ditimbang oleh Allah. Ketika kita ditimbang oleh Allah dengan diperhitungkan, yang orang-orang menerima kitab itu, ketika Allah memberikan kitab itu dari sebelah kanan, maka orang itu merasa gembira. Kenapa? Merasa yakin bahwa itu hisabnya itu, perhitungannya itu baik, dan nanti dimasukkan ke dalam sorga. Di dalam tafsir itu disebutkan, dan itu di tafsir Batiar Nasir. Itu lebih jelas lagi. Begitu juga kalau orang itu menerima sebuah catatan, amal catatan kita langsung diberikan pada saat nanti kepada kita di yaumil mahsyar itu dengan tangan kirinya, maka sebelum diterima orang itu sudah merasa ketakutan. Kenapa? Dia meyakinkan kepada dirinya bahwa dia akan mendapatkan hisab yang buruk, su'ul hisab. Naudzubillah. Nah, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan di dalam hidup ini, maka kita harus melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan kita menjalankan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak henti-hentinya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada sahabatnya nasihat-nasihat yang baik, tidak hanya berhubungan dengan Allah, akan tapi bagaimana nasihat Rasul itu yang berhubungan dengan manusia dan lingkungannya. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku hendak memberi dengan pian berataan. Sebuah kalimat-kalimat yang apabila kita menjalankan, apabila kalian mendengar dari kalimat yang akan aku sampaikan kepada kalian, tidak hanya mendengar, akan tapi dipahami, dan setelah dipahami maka kita mengamalkan, dan setelah kita mengamalkan maka kita memberitahu kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita atau orang-orang di sekeliling kita dari sesuatu yang baik itu nanti. Para sahabat itu terdiam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa ya'malu bihinna ayu alim may ya'malu bihinna." Bagaimana kita mengamalkan dari apa yang disampaikan dari Al-Quran dan hadis-hadis itu? Setelah kita memahami dan lalu kita mengamalkan, lalu dakwah kita menyampaikan kepada orang lain, termasuk ulun. Setelah kita mengetahui dan setelah kita belajar, lalu ada kesempatan untuk memberitahu kepada orang lain, maka itulah yang disebut dengan may ya'malu bihin. Kita memberitahu kepada orang-orang. Kenapa? Itulah disebut dengan amal jariah kita. Sehingga orang yang mendengar itu, orang-orang yang mendengar itu, apakah itu keluarga kita, maka dia akan menyampaikan kepada yang lain menyampaikan juga ke yang lainnya, terus mengalir. Itu disebut dengan amal jariah. Jariah itu mengalir. Kembali kepada siapa yang menyampaikannya, kembali kepada siapa yang menyampaikan, kembali kepada ulun, kembali kepada guru dan lain sebagainya, sampai yaumil qiyamah. Nah, itulah perlunya kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au yu'allimu may ya'malu bihinna. Bagaimana kita menyampaikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita di sekeliling kita, karena ayat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini, baik dia berhubungan dengan Allah maupun hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengangkat tangannya, qultu ana ya Rasulullah. Qultu ana ya Rasulullah, saya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mau menerima dari beberapa ayat ini. Fa akhadha bi yadin fa ada khamsan faqal. Maka Rasul memberikan isyarat 5. Artinya 5 hal yang akan disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Yang pertama kata Rasul yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menjauhi dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa menjauhi dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka kata Rasul disebutkan a'abadan nas. Apa abadan nas? Ketika kita menjauhi dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang tingkat ibadahnya itu tinggi.
Lalu timbul pertanyaan demikian, kenapa? Gitu. Kenapa disebutkan dengan demikian? Ketika seseorang itu takut dengan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia berpikir, jangan-jangan apa yang kami belanjakan dari sesuatu yang tidak halal. Yang ketika kita membelanjakan dari sesuatu yang tidak halal, lalu kita belikan baju, bagus menurut pandangan manusia, tapi terjelek menurut pandangan Allah. Bagus dalam pandangan manusia, akan tetapi sesuatu yang terjelek dalam pandangan Allah. Tentu orang-orang yang beriman, yang takut dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dia tidak tergiur dengan hal-hal yang demikian. Kenapa? Takut balasan Allah. Kalau kita bisa melakukannya demikian, abadan nas, tingkat ibadahnya tinggi, karena yang dipakai sesuatu yang halal, yang dimakan sesuatu yang halal, yang kita belanjakan, yang kita berikan kepada keluarga dan sanak kita sesuatu yang halal. Sehingga dengan demikian tingkat ibadah seorang itu tinggi. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wa arda bima kasanallahu lakatakun awanan nas. Nang kaya apa supaya kita bisa sugih, kaya gitu. Bagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut dengan aghna. Orang yang kaya, orang yang sugi. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seseorang itu pandai bersyukur kepada Allah. Apa yang kita miliki, apapun yang Allah berikan, fa bi ni'mati minallah, tentu kita menyadari yang kita miliki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki sesuatu yang kita miliki itu hilang atau diambil kembali, maka tidak ada satu pun dari hambanya yang berhak atau yang boleh untuk menolak kehendak Allah. Banyak orang yang sugih bangkrut, itu kan? Banyak orang yang punya pangkat jabatannya tiba-tiba diturunkan, diganti orang. Nah, kalau kita sadari bahwa itulah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar seseorang itu bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan jabatannya, tidak menggunakan sesuatu yang dimilikinya kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita gunakan dengan sesuatu yang Allah ridha dengan kita. Sekali lagi, yang Allah ridha dengan kita. Apa yang Allah ridha kepada diri, sesuatu yang halal. Apa yang Allah ridha dengan kita, sesuatu yang baik. Apa yang Allah ridha kepada diri kita ketika kita berpegang teguh kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi aghnan nas, orang yang kaya menurut pandangan Allah. Karena banyak orang yang kaya akan tetapi merasa kurang terus. Kalau dia kurang terus, pasti dia akan minta. Kalau dia sering meminta, bukan orang yang kaya. Akan tetapi, kalau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia mengatakan, alhamdulillah hari ini mendapatkan kuliahan ini. Allah telah memberikan kepada diri kita rezeki. Syukur alhamdulillah. Itu disebut dengan orang aghna, orang yang kaya. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hubungan kita bertetangga, berjiran tetangga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tahu dengan keadaan kita kalau kita mendapatkan ditimpa sebuah ujian, bukan keluarga kita yang jauh gitu. Akan tapi yang tahu dengan keadaan kita ketika kita mendapatkan sesuatu di dalam keluarga kita, atau kita mendapatkan ujian dari Allah, sakit, garing dan lain sebagainya, maka yang paling tahu terlebih dahulu adalah orang-orang tetangga kita, kanan, kiri, belakang, depan, itu yang duluan tahu. Sehingga dengan demikian kata Rasul, asin ila jarik takun mukmin. Kalau kita mau menjadi orang mukmin yang baik, maka berbaiklah hendaklah kita berbuat baik kepada tetangga kita. Hendaklah kita berbuat baik dengan tetangga kita. Sehingga dengan demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking bagusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kalau membuat sop gitu kan. Kalau mau ulah sop banyak kuahnya kan gitu. Artinya apa? Supaya dia berbagi. Jadi apa yang dimasak di rumah, kalau misalnya keciuman itu kan, maka dia berhak untuk kita beri. Atau kita tanpa diminta pun, karena itu adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita selalu berbagi dengan tetangga kita. Kalau itu kita lakukan, maka kata Rasul, takun mukminan, sesungguhnya mukmin yang baik seperti itu. Yang seterusnya jamaah rahimakumullah, yang seterusnya adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang keempat, kalimat yang keempat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita selalu mencintai diri kita. Kalau kita mencintai diri kita sama muslim, maka kita akan menjalin ukhuwah, persaudaraan yang baik seperti yang kita lakukan. Kita sama-sama duduk di sini tidak ada tujuan lain.
Sama kita duduk berada di tempat ini tidak ada tujuan lain mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang diceramahkan misalnya berulang-ulang, nah itulah di dalam kaidah agama itu juga gitu. Tinggal ke pengamalan kepada diri kita. Sesungguhnya kita sudah mengetahui apa yang halal, apa yang haram, apa yang batil, apa yang hak. Semuanya itu sudah mengetahui. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa'ada wa thamud wa laqad tabayyana lakum itu mim masakinihim wa zayyana lahumus syaitan. Terkadang setan itu menciptakan sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk itu dibungkus menjadi sesuatu yang baik, sehingga orang berduyun-duyun untuk mengambil sesuatu yang dihiasi begitu indah oleh syaitan, padahal sesuatu yang indah itu sesuatu yang batil. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ketika mereka tidak bisa membedakan, berlomba-lomba untuk mengambil sesuatu yang menurut mereka itu baik dalam pandangannya, padahal itu dibungkus syaitan itu sesuatu yang batil. Nampaknya dari luar sesuatu yang baik, akan tetapi begitu kita lakukan bahwa itu adalah sesuatu yang batil. Apa kata Allah? Wa'ada wa thamud wa laqad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahumus syaitanu an fasaddahum 'anis sabil. Sesungguhnya kita memilih jalan sabil, jalan yang tidak baik. Padahal kata Allah, wa ma kanu mustabsirin. Sesungguhnya kalian itu melihat dari kejadian itu, akan tapi dominan itu setan. Oleh karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bisa melakukan yang demikian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, takun musliman, sehingga sifat seorang muslim itu seperti itu gitu. Maksudnya adalah ketika sifat seorang seperti itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diharapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana diri kita itu tidak terpengaruh kalau itu sebuah kaidah agama atau ajaran yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ajaranku, apa yang disampaikan tidak ada yang kurang dan tidak boleh kita lebihi. Itu yang kita jalankan. Kalau bisa melakukan demikian, insya Allah kita menjadi orang-orang yang muslim yang baik. Yang terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita hindari dalam hidup ini, matinya hati kita. Apa yang disebut dengan matinya hati kita? Terkadang ada sebagian orang itu membikin hatinya mati itu disebabkan yang dia miliki. Saking asiknya memiliki sesuatu yang dia cintai itu, asik dia melihat, membuka dari HP-nya itu sesuatu yang menurut dia adalah sesuatu yang menyenangkan. Saking asiknya, ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap melihat. Tetap dia membuka, alang-alang belum selesai. Begitu syaitan itu, nah itu disebut dengan bagaimana bagaimana syaitan itu membungkus sesuatu yang jelek itu menjadi baik. Sehingga dengan demikian dia tidak menghiraukan apa yang Allah perintahkan kepadanya dan mengabaikan seruan Allah. Maka sinergi dari hadis ini dengan surah Ar-Ra'du surah yang ke-13 ayat yang ke-18 ini adalah sangat berhubungan. Ketika seseorang itu tumitul qalb, mati hatinya itu, kalau dia melihat sebuah kemungkaran, dia tidak akan pernah menegur. Kalau ada sesuatu yang tidak baik dari keluarga kita, didiamkan. Kenapa? Mati hatinya. Oleh karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tukthirudz dzahika fa inna katsirudz dzahika tumitul qalb. Jangan banyak kita melakukan yang demikian yang menyebabkan hati kita mati. Sehingga dengan demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berpegang teguh kepada 5 kalimat itu, yang Abu Hurairah itu, ana ya Rasulullah, yang sanggup mengamalkan, mendengarkan, mengamalkan dari apa yang disampaikan oleh Rasul dan sanggup untuk memberitahu keluarganya. Mudah-mudahan ada pada diri kita dan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman, yufaqihu fiddin, pemahaman di dalam agama itu, sehingga dengan demikian kita kembali kepada Allah di jalan yang lurus yang Allah ridha. Dan mudah-mudahan di hari yang ke-13 di bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kesempatan kepada diri kita menemui Ramadan yang hari ini insyaallah masuk ke hari 13. Mudah-mudahan selama ini dari 1 sampai seterusnya, 1 Ramadan maksudnya, Allah senantiasa menerima amalan kita, amal-amal kita, amal ibadah kita yang senantiasa kita lakukan, sedekah kita, infak kita, dan amal-amal lain-lainnya, tilawah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima
dari apa yang kita lakukan, sehingga dengan demikian kita akan menjadi seorang yang muslim dan mukmin yang baik. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Salah kata ulun mohon maaf. Segala sesuatu yang baik adalah datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, dan sesuatu kealfaan dan kesalahan mungkin tersalah lidah ulun menyampaikan, ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.